of apa ya, kehadirannya, bukan kehadiran almarhum aja tapi banyak kehadiran lainnya yang menurut aku itu buat adegan kesurupan yang ditunggu-tunggu orang-orang, adegan yang disampaikan itu ya lumayan berat ya, karena balik lagi karena aku harus merasakan banyak sekali yang dirasakan almarhumah dari awal kejadian almarhumah di banyak seperti itu. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan. Terima kasih. Aku sama Naila belum kenal, jadi yang diperkenalkan di project ini, dan waktu pertama kali ketemu aku rasanya udah klop sih, kayak udah cocok gitu ya. Itu dari seginya gitu. Emang kalau dari segi Naila gimana? Kalau dari segi Naila sih? Iya sih, karena emang sebelumnya kita benar-benar gak pernah ketemu, gak pernah kenalan, bahkan kayak di Instagram atau di mana-mana gak pernah sama sekali. Jadi, oh iya pertama kali datang di Linda ya, dan aku tahu kita harus punya koneksi yang kuat. Jadi ya gimana caranya walaupun gak lagi ada jadwal, kita bisa tetap hangout, main segala macam biar bisa bonding. Bonding dan bangun chemistry-nya ya? Iya betul. Sama saya juga dari Cirebon kebetulan. Ayah saya namanya almarhum Danung Bara, itu sutradara pertama dari Cirebon actually gitu. Habis itu baru dia datang ke sini diikuti baru sutradara Cirebon lainnya kayak Muhammad Firmansyah, Arifin Senur, Ariza, semuanya itu fase gelombang kedua setelah ayah saya. Ya makanya waktu lagi Pak Diras menawarkan untuk membuat ini menjadi film, itu langsung relate ke saya karena wah saya orang Cirebon, jadi emang lokal ada lokal iya ada lokal engagementnya lah, ada kedekatan lokal lah gitu kan, kedekatan value-nya kepada saya gitu, makanya harus emang it meant to be gitu kayak emang saya harus bikin ini gitu kan. Terus itu sebenarnya ini diawali dari awal tahun lalu ya gitu ya. Dari awal kita ketemu dari awal tahun lalu dan udah jadi wacana gitu kan. Pemainnya berubah-ubah, saya belum ketemu dengan keluarga gitu kan, kita masih penjajakan, saya riset dulu. Kita waktu itu udah ada skenario ini dari Pak Demoan Hatta, pas lagi saya riset segala macam, karena emang kita butuh koneksi langsungnya antara saudara dan penulis. Akhirnya kita memutuskan ditulis ulang oleh Bonti Ubara. Jadi kakak saya, akhirnya saya libatkan dia sebagai dia rewriting dari yang udah ada itu di rewrite lagi. Terus untuk lebih supaya upload lagi research kita, saya minta ke Bandung, kita harus ketemu keluarganya gitu. Akhirnya pertengahan tahun lalu kalau nggak salah, apa masih awal ya? Oke, waktu akhirnya kita ke Cirebon, bertemu dengan keluarga. Kita ngobrol panjang dengan semuanya, dengan ayah dari almarhumah, dengan Mbak Mariana, dengan ibunya, dengan abah gitu kan. Terakhir baru ketemu sama nenek yang itu emang lagi kurang sehat ya, jadi nggak ikut ngobrol panjang itu. Tapi dari situ kita udah ada fotografik memorinya nih gitu, saya dan penulis gitu kan. Oh ini karakter seperti ini, semuanya udah kita fotografik lah gitu kan. Selain emang kita foto beneran juga gitu ya. Kita record audionya, kita record, bahkan ada yang ngambil video juga gitu. Jadi emang secara data lumayan akurat. Akhirnya dari situ kita terus ngobrol sampai makan siang, kita ngobrol terus sampai akhirnya sampai sore kita benar-benar naktilas ke tempat kejadian satu persatu gitu kan. Ini mana dulu apa yang terjadi ini di sini segala macamnya itu, terus sampai detail banget sih gitu kan. Di semua tempat tuh ada video dan foto-fotonya gitu. Dan dari situ baru kita godok bareng-bareng, saya dan kakak saya Bonti itu udah kita godok bareng. Terjadi ya udah penulisan draft 1, draft 2, kita diskusi juga sama Pak Diraj dengan tim kreatif dari di company juga. Terus kita baru kita tentukan nih yang mana yang karakter-karakter yang boleh diperankan atau dan yang harus dihilangkan dan yang harus disamarkan gitu. Jadi memang kita disclaimer juga, jadi nggak semua karakter ada di dalam sini karena ada yang emang sengaja kita samarkan, ada yang nggak boleh ada institusi yang juga kita samarkan nama-namanya beberapa untuk menjaga aja supaya supaya film menjadi ya selain menjadi film based on true story, tapi juga nggak mengganggu semua yang nggak mau kita ganggu gitu kan. Kita menghargai
kita menghormati mereka, para korban yang lainnya dan yang nggak mau disebutkan di sini, dan juga tetap menjaga film ini agar bisa mendapatkan entertainment value-nya. Kita tentukan tuh yang mana yang mau kita dramatisasi, yang mana yang harus akurat banget, gitu kan. Itu kita putuskan dari skenario. Habis itu baru kita tentukan para pemainnya satu persatu, udah berganti-ganti itu akhirnya kita lock di Naila. Dan kita happy banget dengan penampilan dia di Sisa Neraka ya. Ketemu, wah ini Linda harus bagus banget di mainnya gitu kan. Kita cari dan ada satu rising star yang menurut saya very talented tapi masih masih underrated banget nih gitu kan, masih belum dikenal terlalu banyak filmnya yang besar gitu kan. Terakhir ini Cewek Dunia ya. Nah ini rising star ini, mereka berdua ini very talented person ya. Jadi kalau jadi megastar jangan sombong-sombong ya. Ya akhirnya itu mereka berdua kita workshop bareng sama Bonti juga. Bonti di sini juga sebagai co-director dan apa namanya ya itu sangat emotionally harus benar-benar masuk ke dalam karakter itu sendiri yang kita ceritain lah. Kita dari fotografi memori kita dan data yang ada kita kasih tahu kayak gini. Terus dari ayahnya siapa yang memerankan, kita ambil yang berusaha senior gitu kan, dari Lydia Kandal, yang Lydia Kandal, saya dari Septian Dwi Cahyo yang kita tahu orang teater gitu kan, bener-bener yang harus mumpuni banget di semua, yang jadi Abah Pretty Moti gitu kan, orang yang sangat berpengalaman lah di teater dan acting gitu kan, jadi benar-benar harus hidup banget di skenario ini, benar-benar harus dihidupkan di layar gitu kan. Itu setotal itu sih sampai kita syuting pagi ketemu pagi kadang-kadang gitu kan, dan di tengah hujan yang gila banget tuh bulan November Desember tuh kan, hujannya parah gitu kan. Nah udah kita harus menyiasati itulah di 24 hari syuting gitu ya. Ya sangat-sangat itu sih intens dan kerasa banget hard work-nya dan kerasa banget kerja bersamanya gitu dari semua pihak itu di sini. Dan dari mulai syuting pun kita tuh di dalam tuh kayak miris gitu, kayak nangis sebenarnya dalam melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh almarhumah ini gitu. Bahkan pada saat kita syuting di adegan itu Indah tuh masih Indah, line produser kita tuh sampai nangis itu di on the set. Dan saya juga sebenarnya nangis sih, cuma tutup-tutupin aja gitu, nggak mau kelihatan tensin. Pas lagi ngedit juga udah setiap itu udah kayak terus keluar dulu deh gitu, kayak nafas itu kayak nafas berat terus gitu, nggak kuat gitu kan keluar. Akhirnya waktu kita mesti ini refresh sih, sampai ngediting tuh offline di Bali gitu supaya fresh aja gitu kan, itu balik sini gitu kan. Jadi bener-bener pressure itu di muatan yang kita bawa nih di sini gitu. Ini muatannya ini berat banget dan memang penting banget untuk disampaikan. Jadi sebegitunya sih film ini, makanya film ini berbeda dengan film-film yang lainnya. Benar dibilang bukan cuma crime criminal, tapi ini film based on true story pertama saya gitu kan. Jadi it's very heavy for me, for us actually as a team gitu buat ngerjainnya. Dan mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan untuk semua tim dan untuk keluarga. Terima kasih banget untuk dikasih kesempatan untuk mendeliver ini, menyiarkan ini, menjadikan ini sebuah awareness ya untuk teman-teman semua, untuk rakyat Indonesia. Semoga untuk keluarga juga tidak mengecewakan ya kerja kita semua. Semoga bisa menjadikan hasil, menjadi berkah untuk semuanya dan menjadi peringatan untuk kita semua. Yuk saling jaga, yuk gitu kan, saling mengingatkan, kita saling jaga, nggak terjadi lagi dengan hal kayak gini gitu. Sebelum ketemu Anggi dan pemain semuanya dari tim saya ada 5 kali ya. 5 kali kita ketemu dengan keluarga sempat kaget juga pertama kali kita mau bikin film. Tapi kalau masalah yang setuju duluan udah ada bayar nih, 1 hari sebelumnya ada tim produksi mau datang, kita undang untuk makan bareng, untuk diskusi bareng. Mungkin dari kami bisa cerita gimana pertama kali kenakan dari tim produksi yang pertama kali yang menyetujui film ini diangkat. Saya itu yang bernama Tina. Permisi, mau main. Yang punya anak perempuan
harap memberi pengarahan yang baik agar jangan sampai ada terjadi kelanjutannya. Setuju ya? Enggak. Pertemuan keberapa? Pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga setelah kita ngobrol lebih panjang. Ada syarat-syarat? Enggak sih. Apa aja yang diceritakan semua? Kalau syarat-syarat itu nggak ada. Jadi ketika ada si masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat Cirebon, kita menggunakan bahasa asli Cirebon. Ya, di rumah yang sama di jalanan, di rumah. Yang berhubungan dengan masyarakat Cirebon itu menggunakan bahasa Cirebon di dalam adegan ya. Ya pastinya aku merasakan kehadirannya ya pastinya. Dan aku juga mau terima kasih atas pertanyaannya. Aku merasakan kehadiran almarhum paling ada itu waktu adegan kesurupannya, karena di situ aku memakai sosok putih, aku nggak bisa lihat apa-apa selain aku hanya bisa merasakan. Jadi aku nggak ngerasain apa ya, aku nggak merasakan bayangan, tapi aku nggak tahu kenapa, tapi di adegan itu sangat berat bagi aku seharian full. Dan kejadiannya itu yang menurut aku aneh, aku mengalami gimana ya, di mana aku nonton acara nonton adegan itu. Jadi apa yang aku ucapkan di adegan itu juga sebenarnya apa yang aku lihat di bayangan waktu aku melakukan adegan itu super aneh sebenarnya. Bukan aneh sih, lebih kan merinding. Dan waktu selesai adegan itu pun juga ada cast yang bilang kayak yang sadar aku, maksudnya aku nggak seperti aku diambang apa ya, di bawah sadar aku. Buat dibilang itu kesurupan beneran sih enggak, tapi lebih ke aku terlalu itu mungkin aku ngerasain adanya almarhumah dan kejadian-kejadian lainnya paling dibuka kali ya. Kalau aku sih ngerasainnya karena kayak seperti diganggu, tapi menurut aku itu bukan diganggu, lebih ingin berkenalan aja sih menurut aku. Itu paling untuk kejadian-kejadian yang merinding. Relax. Kalau buat aku sendiri, sebenarnya aku adalah tipikal orang yang sama sekali nggak sensitif akan hal kayak gitu. Aku nggak bisa ngerasain, aku nggak bisa melihat, aku nggak bisa, pokoknya aku bener-bener lurus gitu, sama sekali nggak sensitif. Cuman emang dari awal proses syuting aku suka ngomong aja dalam hati kayak aku membuka diri aku, kalau misalnya mau membantu boleh gitu. Jadi menurut aku untuk gangguan selama syuting sih nggak ada ya, karena walaupun mungkin aku bisa ngerasain ada kehadiran almarhumah, tapi buat aku itu sama sekali nggak mengganggu. Cuman ada pastinya yang adegan yang cukup aku ngerasa aneh itu waktu adegan waktu kejadiannya, waktu almarhumah disiksa dan segala macam. Apalagi juga kita waktu itu syutingnya di lokasi kejadian. Itu aku tiba-tiba ngerasa aku nggak mikir buat gimana caranya sedih, gimana caranya ini nangis, gimana caranya buat ini biar kelihatannya aku harus nangis banget nih. Tapi waktu pas lagi take, tiba-tiba ngalir aja, semua teriak, air mata itu kayak keluar aja. Bahkan ada di salah satu adegan yang sebelum action aku tiba-tiba udah nangis duluan karena berat dan sakit aja gitu rasanya, ikutan sesek, ikutan sedih banget. Jadi ada emang di beberapa adegan yang cukup sensitif aku lumayan dijagain karena kadang aku suka tiba-tiba ngelamun, bengong gitu, dan itu cukup bahaya kalau dibiarin. Jadi itu pengalaman yang wow buat aku, apalagi untuk aku yang sama sekali nggak pernah ngerasain hal kayak gitu. Aku jadi ngerasa aku sama almarhumah ini emang, aku ngerasa kita punya ikatan, kita ada koneksi yang aku nggak minta, dan ya udah aku cuman izin, waktu itu aku izin
dan kalau dibantu, dan aku ngerasa almarhumah sangat membantu sama proses itu. Di Cirebon, di jalan raya kan kita kan menutup setengah jalan kan, sebagian jalan. Tiba-tiba kita didatangi sama kita bilangnya oknum lah ya, maksudnya beberapa orang mengaku polisi dan menghentikan syuting. Mereka minta skenario mana gitu, kita mau lihat mana izin mana skenario yang dimatikan. Saya langsung telepon Pak Diraj dari Cirebon, Pak, how do we handle this gitu kan, mau gimana gitu kan. Mungkin kalau misalnya saya takut kenapa-kenapa nih, misalnya itu dari pihak yang bukan polisi atau gimana sih, nggak tahu kan. Terus akhirnya kita sepakat ya udah langsung harddisk yang udah kita syuting 5 hari itu langsung dibawa lewat belakang kita ke Jakarta. Jadi harddisk yang udah kita syuting selama 5 hari itu langsung dibawa ke Jakarta. Selama kita handle si orang-orang ini gitu kan. Karena itu rahasia kita kan, rahasia perusahaan dong, rahasia tim, kita nggak boleh skenario dikasih ke siapa yang nggak terlibat ini gitu, dan nggak ada yang berhak untuk memaksakan itu gitu kan. Akhirnya selagi kita handle itu, kita mencoba cari beberapa koneksi yang dekat dengan kepolisian sana. Kita telepon beberapa orang dari Kapolresnya itu yang kita kenal. Begitu kita berhasil telepon dia, kok ditanya siapa ini, begitu kita tanya mereka, nggak lama kemudian tetap kita cek lagi orangnya udah nggak ada. Jadi ini ada pihak-pihak yang nggak suka mungkin kita bikin film ini gitu. Jadi ya kita emang dari day one kita udah aware sih, dari mulai kita syuting alun-alun aja itu kita hampir nggak bisa syuting karena tuh berisik sekali, tuh dikelilingin sama suara motor gitu kan, kita kita harus tunggu mereka gitu kan, nggak tahu di game metro atau bukan, tapi yang mengelilingi lokasi syuting kita gitu kan. Ini kayak gitu yang bukan spiritual, non spiritual juga pengalaman yang kayak gitu juga ada sering terjadi di film ini, makanya film ini spesial banget sih. Gimana Vina dipukul helmnya, itu kita menggunakan lokasi asli. Jadi saya bisa bilang sekitar 80% semuanya lokasinya asli yang di Cirebon. Tentunya kalau ada yang berkaitan dengan institusi, kita ganti namanya. Tapi untuk intinya jembatannya, jembatan layang itu lokasi asli. Kita blok semua yang tadi Anggi cerita. Oh ya kan kita hidup di negara yang bineka banget. Jadi bukan cuma film ini, tapi kayak hampir banyak lah film-film yang emang ada pro dan kontranya pasti gitu. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang mempunyai ideologi yang berbeda, mempunyai prinsip yang berbeda. Kita hargai itu, dan semoga mereka menghargai kita juga yang punya prinsip yang berbeda dengan mereka, punya pemikiran, punya perasaan, punya sensibilitas yang atau moralitas yang berbeda juga dengan kita gitu. Jadi sangat menghargai, saling menghargai aja sih kalau saya menghargai yang kontra, saya menghargai yang pro. Tapi kalau kita berangkat dengan niat baik gitu kan, tanpa maksudnya tujuan kita baik, saya percaya bahwa ya mudah-mudahan ujungnya juga diberi keberkahan dan kebaikan dari yang kuasa, dan mudah-mudahan dari rakyat semua yang mendukung ini dan bisa memberikan outcome yang baik juga dari film ini sih gitu. Jadi kalau yang kontra ya udah kita hargai, tapi mudah-mudahan kalian juga bisa menghargai kita sih. Buat saya itu biasa, yang sangat biasa. Kita nonton film itu, nanti pasti yang kontra akan merasa marah dan merasa sedih. Itu campur aduk. Marah terhadap pelaku dan sedih terhadap apa yang terjadi dengan almarhum. Thank you. Biasanya komen nggak nonton. Trailer doang. Belum nonton kan, soalnya kan trailer. Ya itu karena sebelum nonton, dan sebenarnya bukan dari teaser dan ini belum ya, mungkin dari official posternya, karena menurut mereka terlalu itu ya. Tapi itu kan apa yang benar, apa yang terjadi yang kita angkat. Untuk yang 3 itu ya, saya minta sih secepatnya, karena udah beberapa tahun juga belum ada titik terang yang untuk keluarga kami ya. Belum ada berita tertangkap atau mananya, itu belum ada. Aneh aja sih, udah beberapa tahun masih belum ada titik terang. Pesannya
tolonglah menyerahkan diri. Saya pengen mereka merasakan apa yang adik saya rasakan ya. Biayanya ya intinya kekerasan itulah. Saya pengen mereka merasakan sedikitnya, mereka merasakan apa yang adik saya rasakan waktu itu.